Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Jalaluddin Rumi berpesan kepada kita, biarlah kebaikan kita itu seperti air hujan yang turun, yang tidak peduli kepada siapa dia jatuh. Ini hujan itu nggak pernah nanya siapa yang layak menerima curahan air hujannya. Karena tugas hujan cuma satu, yaitu memberi air untuk kehidupan di muka bumi ini. Sama-sama kita. Tugas kita cuma satu. Bagaimana kita selalu memberikan kebaikan selama kita hidup di muka bumi ini. Ini. Yang dilihat oleh Allah bukanlah kepada siapa kita buat kebaikan tersebut. Tapi yang dilihat oleh Allah, seberapa ikhlas kita dapat melakukan kebaikan tersebut. Sama seperti hujan. Kadang-kadang ada tanah yang bisa tumbuh subur karena hujan tersebut. Kadang-kadang ada tanah yang tetap gersang walaupun telah dicurangi hujan. Bahkan ada tanah yang tidak longsor dan banjir. Tugas hujan bukan ngurusin mana yang subur, mana yang gersang, mana yang nanti longsor. Jadi banjir. Tugas hujan, ya hujan aja udah. Benar gak? Tugas kita juga begitu. Tugas kita buat kebaikan aja udah. Jangan pernah sakit hati, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah. Kalau ada orang yang telah kita berikan kebaikan, kemudian dia balas dengan kejahatan, dengan keburukan pada diri kita. Nggak usah pikirin. Karena Allah yang ngatur mana tanah yang subur, mana tanah yang gersang, mana yang tanah longsor akan menjadi banjir. Begitu juga Allah yang ngatur. Tugas kita, life is like a mirror. Hidup seperti cermin. Tugas kita hanya buat baik. Dan kebaikan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Bahwa orang lain yang telah kita beri kebaikan itu kemudian membalasnya kepada kita dengan keburukan. Nggak usah khawatir. Karena hidup kayak cermin. Maka Allah lah yang nanti akan mengatur kejahatan itu akan kembali pada dirinya. Sebagaimana Allah yang ngatur mana tanah yang subur, mana tanah yang gersang, mana tanah yang longsor. Selalu buat kebaikan. Jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan. Walaupun kita harus menunggu bertahun-tahun sampai kebaikan itu terlihat hasilnya. Ini. Ada kebaikan yang kita lakukan. Kemudian kita bisa melihat langsung hasil dari kebaikan yang kita lakukan tersebut. Tapi ada kebaikan yang kita lakukan, kita bahkan tidak pernah melihat hasil dari kebaikan yang kita lakukan tersebut. Ingat bagaimana Cutnya Adin, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, semua pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia itu, mereka tidak pernah merasakan kemerdekaan Indonesia. Tapi amalan mereka, keikhlasan mereka dalam memperjuangkan kebaikan, dicatat sebagai amalan mulia di sisi Allah. Begitu juga ketika kita dalam kehidupan ini, kita selalu lakukan kebaikan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, sungguh merugi orang-orang yang melewati bulan Ramadan dan dia keluar dari bulan Ramadan itu tanpa diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, sungguh merugi orang-orang yang memiliki orang tua yang telah lanjut usia, kemudian dia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada orang tua yang telah lanjut usia tersebut. Tugas kita hanya berbuat kebaikan. Begitu juga keletihan kita, kecapean kita. Bukan saja ketika kita merawat orang tua kita yang sudah lanjut usia, bukan saja kecapean, keletihan kita merawat anak-anak kita untuk menjadi tumbuh besar. Bisa jadi kita tidak bisa melihat hasil dari pendidikan kita, dari kasih sayang kita membesarkan anak-anak kita tersebut. Enggak apa-apa. Bukan itu yang dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan kita dalam berbuat kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan, kemudian orang yang telah kita tolong itu menyakiti hati kita, kemudian kita sakit hati, itu tandanya kita tidak ikhlas dalam berbuat kebaikan.
Jangan pernah lelah berbuat kebaikan. Walaupun kita harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa merealisasikan kebaikan tersebut. Jangan pernah lelah untuk kita terus berniat, bertekad, menyiapkan diri untuk bisa naik haji, walaupun kita harus menunggu antrian bertahun-tahun untuk bisa naik haji tersebut. Antrian yang panjang tidak menggugurkan kewajiban kita untuk naik haji. Enggak. Rasulullah SAW berserta para sahabatnya waktu itu udah pakaian ikhram, mau umroh. Tapi dicegat tengah jalan oleh orang kafir Quraisy Mekah. Akhirnya nggak jadi, nggak apa-apa. Dalam ilmu fikih ada beda antara kemampuan yang kita miliki, istita'ah. Bagi orang yang punya kemampuan, maka dia wajib naik haji. Dalam ilmu fikih bedakan antara istita'ah, kemampuan yang dimiliki, dengan apakah kita dapat melaksanakan kemampuan kita tersebut. Nah ini dua hal yang berbeda. Kadang-kadang kita ya naik mobil nih, pulang kantor nih, maghrib nih. Udah jam 7 kurang 15, benar gak? Kita harus mampir dong untuk sholat maghrib, karena dari tadi nggak bisa berhenti, karena jalan tol kita nggak bisa minggir seenak-enak terus, nggak bisa sholat di pinggir jalan. Kita mesti cari tempat rest area, turun sholat. Waktu kita sholat jam 7 kurang 15, mau sholat maghrib, itu antriannya panjang. Untuk wudhu aja susah. Antri sampai ya isya kita belum juga dapat giliran untuk sholat maghrib. Nah, bahwa kita antri untuk menunaikan sholat maghrib tidak menggugurkan kewajiban kita untuk sholat maghrib. Udah antri aja Allah jangan gak tahu keadaan kita dah. Jangan pernah lelah, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah untuk terus melakukan kebaikan seperti hujan. Tidak pernah mempertanyakan mana tanah yang layak untuk dijatuhi air hujannya. Sahabat-sahabat Smart Skill School, akhirnya kami ingin berpesan, hidup memang tidak bisa kita atur. Allah ya yang mengatur ini semua. Tapi kita diberikan kemampuan oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita dimampukan oleh Allah untuk bisa selalu mensyukuri nikmatnya Allah dengan melakukan berbagai kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena Allah akan menghitung setiap upaya kecil yang kita lakukan dalam perbuatan kebaikan tersebut. Termasuk di dalamnya kalau kita buat dosa. Dalam hidup kita memang harus terus buat kebaikan, tapi memang udah dari sononya Allah atur, kita akan melakukan dosa. Dan itu juga merupakan satu kebaikan dari Allah. Bagaimana bisa jadi kebaikan? Karena dengan melakukan dosa itu, kemudian kita tersadar, kita kemudian bertaubat, kemudian kita setelah taubat itu kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik yang jauh lebih hebat daripada sebelum kita berbuat dosa. Ini yang dalam Al-Quran Allah sebutkan, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sungguh perbuatan-perbuatan baik kita itu akan menutupi perbuatan-perbuatan dosa kita tersebut. Jadi bahkan dalam berbuat dosa pun terdapat kebaikan yang besar di dalamnya ketika kita mampu segera menyadari, bertaubat kepada Allah dan mengikutinya dengan kebaikan-kebaikan pula. Itu Fit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.